light? What light? At any point in history to watch another die. That's the number. That's the code. Welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Selamat datang kembali. Terima kasih udah tetap setia. Terima kasih udah mampir. Terima kasih udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Kali ini kita akan mengupas sebuah film berjudul Escape Room. Sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan 6 orang yang terjebak dalam sebuah permainan misteri yang penuh rahasia dan teka-teki. 6 orang ini harus berjuang untuk bisa selamat dari dalam sebuah ruangan rahasia yang penuh misteri. Bagaimanakah keseruan film bergenre trailer ini? Berikut kita akan mengulasnya secara tajam dan akurat. Namun sebelumnya, bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan keseruan video-video lainnya. Sekali lagi terima kasih, selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cerita film Escape Room ini, mungkin lebih baik kita mengenali satu persatu para pemerannya. Yang pertama ada Zoe, seorang mahasiswi yang sangat pintar. Zoe punya pengalaman masa lalu yang cukup pahit, yakni ia pernah menjadi korban kecelakaan sebuah pesawat. Namun ia berhasil selamat dari kecelakaan tersebut, meski ia harus kehilangan sang ibu. Selanjutnya ada Ben. Ben bekerja di sebuah toko sebagai pelayan. Ben juga punya masa lalu yang suram. Ben pernah mengalami kecelakaan sebuah mobil yang sangat parah yang mengakibatkan beberapa orang temannya meninggal. Meski Ben berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Yang ketiga ada Jason, pengusaha muda yang energik dan sedikit ambisius. Jason juga punya pengalaman masa lalu di mana ia dan seorang temannya pernah terjebak di atas sebuah perahu di tengah-tengah lautan. Jason berhasil selamat, tapi temannya dinyatakan tewas. Kemudian ada Mike, pria tua yang mengaku bekerja sebagai seorang sopir truk. Mike pernah mengalami peristiwa tragis di masa lalu ketika ia bekerja di pertambangan. Ia terjebak bersama adiknya di dalam sebuah lorong. Sang adik akhirnya tewas, sementara Mike berhasil diselamatkan. Selanjutnya ada Amanda, cewek cantik yang merupakan mantan prajurit ini juga memiliki kisah suram di masa lalunya. Yang terakhir ada Danny, pria muda yang sangat hobi bermain game. Mereka berenam ini mendapatkan sebuah kotak rahasia yang dikirim melalui orang-orang terdekat mereka. Kotak ini ternyata berisi sebuah tiket untuk mengikuti sebuah game yang berhadiah 10.000 US dollar. Mereka yang awalnya tidak saling kenal ini akhirnya dipertemukan di sebuah gedung tempat permainan ruangan misteri itu dimulai. Ruangan pertama yang harus mereka hadapi adalah sebuah ruangan yang bersuhu sangat panas. Mereka berusaha bekerja sama untuk dapat segera keluar dari ruangan tersebut. Saat akhirnya mereka berhasil menemukan jalan keluar, ruangan itu pun terbakar dan meledak. Namun mereka kemudian secara otomatis berpindah ke ruangan berikutnya.
Di sana, mereka harus menemukan sebuah kunci dan juga sebuah kode rahasia untuk bisa membuka pintu ruangan tersebut. Jason berhasil menemukan kuncinya, dan Ben juga berhasil mendapatkan kodenya. Sementara mereka satu persatu mulai dihantui oleh bayangan masa lalu mereka yang suram. Saat keluar dari ruangan tersebut, mereka justru berada di sebuah tempat yang bersuhu sangat dingin. Mereka berdiri di atas lantai es yang mudah pecah. Mereka kembali harus bekerja sama untuk dapat menemukan kunci ke ruangan berikutnya. True North is a lie. Saat itulah Danny, si pecandu game tersebut, mengalami sebuah kecelakaan yang membuat ia akhirnya tewas. There you go. Danny tak sengaja menginjak bagian dari lantai es yang rapuh hingga ia pun tenggelam di dalamnya. The least suspicious one. It's not. Keadaan semakin membuat panik. Mereka sekarang tersisa 5 orang. Saat berhasil menemukan kuncinya, mereka segera berlari untuk masuk ke dalam ruangan berikutnya karena suhu di tempat tersebut semakin dingin dan lantai es tadi mulai mencair semuanya. Mereka berhasil masuk ke ruangan berikutnya. Di sana mereka berada di sebuah ruangan yang serba terbalik. Mereka berlima kembali harus menemukan kunci melalui kode-kode rahasia yang harus bisa mereka tebak. Zoe kembali berhasil membantu teman-temannya untuk mendapat kode rahasia tersebut. Namun, sebelum mereka berhasil keluar dari ruangan tersebut, Amanda harus mengalami sebuah kecelakaan dan ia pun menjadi korban permainan berikutnya. Amanda pun tewas yang membuat Zoe sangat terpukul. Zoe mulai merasa ada yang salah dengan permainan tersebut. Ia mulai mencari cara untuk mengakhirinya. Meski Jason dan Ben berusaha meyakinkannya untuk tetap melanjutkan permainan itu. Jason, Ben, dan Mike berusaha menemukan kunci berikutnya. Namun Mike harus tewas dalam peristiwa tersebut. Sementara Zoe berusaha menghancurkan CCTV yang sengaja terpasang pada setiap ruangan yang mereka temui sejak awal. Zoe ingin mengakhiri permainan itu dengan caranya, namun gas beracun di dalam ruangan itu telah menyerang mereka. Jason dan Ben berhasil keluar, tapi Zoe dan Mike justru menjadi korban berikutnya. Di ruangan selanjutnya, hanya ada Jason dan Ben. Mereka berusaha menemukan jalan keluar, namun sebuah bius membuat mereka menjadi sangat tidak terkontrol. Ben berhasil menemukan penawar bius racun tersebut, namun Jason berusaha merebutnya, karena penawar itu hanya tersedia untuk 1 orang. Jason dan Ben pun terlibat perkelahian. Namun Ben berhasil menjatuhkan Jason. Jason pun tewas. Ben berhasil masuk ke ruangan berikutnya sendirian. Namun ia kembali harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kode dan kunci rahasia agar bisa keluar dari permainan tersebut. Ruangan tersebut kian lama kian menyempit yang membuat Ben semakin terdesak. Sementara ia harus segera memasukkan kode yang sudah ia dapatkan. Di ruangan lain, di mana Zoe sudah terlihat tewas, tiba-tiba datang 2 orang yang merupakan anggota dari permainan tersebut. Mereka hendak membersihkan dan membuang mayat Mike dan Zoe. Saat itulah Zoe menjalankan rencananya. Ia ternyata hanya berpura-pura tewas untuk mengelabui orang-orang yang berada di balik layar permainan tersebut. Zoe berhasil melumpuhkan kedua orang tersebut. Sementara itu, Ben akhirnya berhasil selamat dari ruangan terakhir.
Ia akhirnya bertemu dengan orang yang mengaku sebagai master dari game yang sedang Ben mainkan. Ben tentu saja dinyatakan sebagai pemenang karena hanya ia yang berhasil lolos hingga akhir. Namun ternyata sang master tidak menginginkan ada pemenang dalam permainannya. Untuk itu, ia pun berusaha untuk membunuh Ben. Saat itulah tiba-tiba Zoe datang menyelamatkan Ben. Zoe terlibat pertarungan dengan sang master. Ben pun membantu Zoe. Mereka berhasil mengalahkan sang master. Ben bahkan dengan sengaja membunuh si master tersebut. Pada bagian berikutnya, Zoe berusaha melaporkan permainan berbahaya itu kepada pihak polisi. Namun saat Zoe dan polisi sampai di gedung tersebut, mereka hanya menemukan sebuah bangunan tua yang sudah tidak berfungsi sama sekali. Hal ini tentu saja membuat Zoe sangat kaget, dan polisi tentu saja tidak percaya dengan semua penjelasan Zoe. Film pun berakhir di mana Zoe dan Ben terlihat bersama. Zoe yang masih penasaran dengan permainan ruangan misteri itu mencoba untuk meyakinkan Ben untuk ikut dalam permainan itu lagi. Di bagian akhir film, terlihat sekelompok orang yang ternyata sengaja menciptakan permainan tersebut. Mereka sengaja merancang permainan itu dan mencari para korban berikutnya. Tentu saja permainan berikutnya akan lebih berbahaya dan lebih menantang, di mana Zoe dan Ben sudah terdaftar sebagai peserta berikutnya. Di bagian akhir ini seolah mengisyaratkan bahwa akan ada sequel lanjutan dari film ini. Demikian ringkasan cerita film Escape Room ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi.